Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ladia Hafifah Mutiasari dengan NIM 103062400055. Saya berasal dari Telkom University, Fakultas Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai artikel yang telah saya buat mengenai DRP. Nah, berikut adalah artikel yang saya buat yang berjudul Penerapan DRP terhadap gangguan jaringan internal di PT Net Connect Indonesia. Nah, pertama terdapat abstrak. eh, di abstrak terdapat pengertian dari DRP. Jadi DRP ini merupakan komponen vital dalam strategi manajemen risiko dan juga ketahanan operasional teknologi informasi organisasi, khususnya dalam menghadapi gangguan yang tidak terduga. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan kes- kesiapan siagaan perusahaan dalam menanggulangi bencana teknologi informasi, seperti gangguan infrastruktur jaringan internal yang dapat menyebabkan terhentinya layanan dan potensi kehilangan data kritikal. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi DRP pada PT Net Connect Indonesia yang mengalami insiden gangguan jaringan internal. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan kasus deskriptif. Nah, prosedur yang telah diuji sebelumnya terbukti mempercepat proses koordinasi eh, dan pemulihan. Nah, penelitian ini menetapkan pentingnya pembaruan dokumentasi, pelatihan lintas fungsi, dan juga integrasi DRP dalam manajemen risiko teknologi informasi secara berkelanjutan. Nah, berikut adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan juga tujuan. Jadi, PT Net Connect Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur digital dan juga konektivitas berbasis jaringan yang melayani berbagai sektor industri di Indonesia. Nah, perusahaan ini mengelola sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, pusat data dan juga layanan komunikasi internal yang bergantung pada jaringan internal yang andal dalam operasionalnya. Nah, PT Net Connect sangat bergantung pada stabilitas sistem jaringan untuk memastikan akses yang lancar terhadap layanan digital oleh karyawan, mitra bisnis maupun pelanggan. Nah, pada awal tahun 2024, perusahaan mengalami insiden gangguan infrastruktur jaringan internal akibat kegagalan perangkat keras utama atau core switch di pusat jaringan yang menyebabkan terhentinya akses ke sistem ERP dan juga layanan lainnya selama beberapa jam. Nah, di era digital saat ini, sistem informasi telah menjadi komponen utama dalam mendukung berbagai aktivitas operasional organisasi. Nah, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi informasi membuat perusahaan semakin rentan terhadap gangguan infrastruktur, baik yang bersifat teknis maupun bencana alam. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah kegagalan jaringan yang dapat menyebabkan tergantungnya layanan digital, sistem enterprise research planning, transaksi keuangan, hingga layanan pelanggan. Ketika gangguan tersebut terjadi tanpa adanya perencanaan, pemulihan yang matang, resiko terjadinya downtime berkepanjangan dan juga kehilangan data menjadi sangat tinggi serta dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Nah, berbagai studi sebelumnya telah menyoroti peran penting DRP dalam menjaga keseimbangan sistem informasi, khususnya dalam menghadapi situasi darurat yang dapat mengganggu operasional teknologi informasi secara menyeluruh. Mas Solehudin menjelaskan bahwa DRP merupakan elemen strategis yang tidak terpisahkan dari kerangka bisnis continuity planning atau BCP. Nah, tujuannya adalah memastikan sistem informasi dapat dipulihkan dalam rentang waktu yang dapat diterima secara operasional. Ia juga menegaskan bahwa DRP harus mencangkup dokumentasi prosedur yang lengkap, pembentukan tim lintas fungsi yang terlatih, serta pelaksanaan evaluasi berkala agar siap digunakan saat krisis terjadi. Selanjutnya, dalam konsep pembelajaran di mata kuliah pemeliharaan dan administrasi data, penting untuk mengalami bahwa keberlangsungan sistem tidak hanya bergantung pada infrastruktur yang aktif,
tapi juga pada kesiapan menghadapi situasi darurat secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana DRP telah diimplementasikan dalam menghadapi gangguan jaringan nyata di sebuah unit bisnis digital, serta menilai keaktivitas produk kepemulihan yang dijalankan berdasarkan parameter kunci seperti Recovery Time Objective atau RTO dan juga Recovery Point Objective atau RPO. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi dalam menyusun strategi DRP sebagai bagian dari pemeliharaan dan administrasi data yang berkelanjutan. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh penerapan DRP dalam menghadapi gangguan infrastruktur jaringan internal pada PT NetConnect Indonesia dengan menganalisis proses perencanaan implementasinya, mengukur efektivitasnya berdasarkan parameter RTO dan juga RPO, serta mengidentifikasi struktur organisasi dan juga kebijakan internal yang terlibat, serta merumuskan praktik terbaik yang dapat menjadi acuan dalam membangun strategi DRP yang berkelanjutan dan juga adaptif. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan DRP dalam sistem teknologi informasi pada satuan organisasi atau instansi tertentu. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah pada pengukuran dua indikator utama keberhasilan strategi pemulihan, yaitu RTO dan juga RPO. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengalami atau mengamati dan menganalisis data yang berkaitan dengan waktu pemulihan sistem serta waktu backup terakhir yang dilakukan sebelum terjadi insiden. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dihitung menggunakan dua rumus evaluasi, yaitu rumus RTO gap dan juga rumus kehilangan data atau selisih antara waktu insiden dengan waktu backup terakhir. Nah, hasil dari analisis digunakan untuk menilai apakah strategi DRP yang diterapkan mampu memenuhi standar toleransi waktu pemulihan dan juga kehilangan data yang telah ditetapkan organisasi. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kesiapan dan juga keadaan atau keandalan organisasi dalam menghadapi gangguan sistem yang bersifat kritis. Nah, ini adalah penerapan metode yang dimana penelitian ini tuh menggunakan metode studi kasus deskriptif kualitatif dengan fokus pada penerapan DRP terhadap insiden gangguan jaringan internal yang terjadi di PT Connect Indonesia. Yang data dikumpulkan itu melalui penulisan sumber-sumber terbuka di internet, termasuk laporan berita, dokumentasi publik, dan juga artikel teknis terkait insiden gangguan jaringan yang dialami oleh PT NetConnect Indonesia pada awal tahun 2024. Mengacu pada gaya penulisan jurnal rekayasa sistem dan teknologi informasi. Nah, rumus atau perhitungan teknis tidak digunakan secara langsung karena penelitian ini bersifat naratif kualitatif, namun data kualitatif seperti RT dan RPO tetap dianalisis. Nah, metode ini secara spesifik disebut sebagai studi kasus deskripsi kualitatif karena menggambarkan secara mendalam peristiwa nyata yang terjadi tanpa menggunakan eksperimen langsung. Meskipun bersifat kualitatif, analisis tetap mempertimbangkan aspek kuantitatif dari pemulihan sistem melalui pengukuran parameter RTO dan juga RPO. Nah, ini terdapat rumus dari evaluasi recovery time objective atau RTO yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemulihan sistem setelah terjadinya gangguan atau bencana. Fokus utama adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan layanan atau sistem ke kondisi operasionalnya. Nah, contoh dari kasusnya ini, yang pertama itu kita memiliki RTO target yaitu 3 jam dan juga waktu real pemulihan itu 2 jam 45 menit. Maka RTO gap-nya itu 2 jam 45 menit dikurang 3 jam, yaitu min 15 menit. Jadi hasil negatif berarti pemulihan lebih cepat dari target. Jadi strategi DRP ini berhasil. Selanjutnya ada evaluasi recovery point objective atau RPO. Jadi itu bertujuan untuk menilai berapa banyak data yang kehilangan akibat suatu insiden dengan membandingkan waktu terjadinya insiden dengan waktu backup yang terakhir. Terus contoh kasusnya
yang dimana kita tuh memiliki waktu insiden yaitu pukul 12, waktu backup terakhir yaitu pukul 11.45. Maka kehilangan data sama dengan 12 dikurang 11.45 yaitu 15 menit. Jika RPO organisasi adalah 30 menit, maka kehilangan data masih dalam batas toleransi, sehingga backup dinilai baik. Nah, selanjutnya saya membuat tabel yang di mana tabel ini menggambarkan berbagai komponen infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh PT NetConnect Indonesia dalam mendukung implementasi strategi Decenter Recovery Plan atau DRP. Nah, setiap komponen ini memiliki fungsi dan peran saling melengkapi untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem informasi, terutama dalam menghadapi potensi gangguan pada jaringan internal. Nah, server produk berperan sebagai pusat pengolahan data utama yang menjalankan sistem inti perusahaan. Server cadangan atau DRS disiapkan untuk mengambil alih fungsi server utama secara cepat apabila terjadi kegagalan sistem, sehingga meminimaliskan downtime. Dan juga sistem backup seperti Vim dan juga Resign digunakan untuk membuat salinan data secara berkala guna mencegah keberlanjutan dan juga data jika terjadi kehilangan akibat insiden. Nah, ini adalah tabel tentang komponen sistem dan infrastruktur pendukung Disaster Recovery Plan pada PT NetConnect Indonesia. Jadi terdapat komponen server utama yang menggunakan sistem Linux yang berfungsi untuk menyimpan data inti sistem. Terus yang kedua terdapat server backup uh, menggunakan sistem Solaris dengan fungsi menyimpan salinan cadangan. Lanjut yang ketiga ada software backup yang menggunakan sistem Vim backup atau replication yang berfungsi untuk menjadwalkan dan mengelola backup. Nah, selanjutnya ada monitoring tools klien operasional yang menggunakan sistem Zabbix atau Windows 10 Pro yang berfungsi untuk memantau status sistem dan juga insiden akses pengguna terhadap sistem utama. Yang terakhir ada storage internal yang menggunakan NAS atau Scanology DS920 Plus dengan berfungsi untuk media penyimpanan fisik data cadangan. Nah, selanjutnya saya menampilkan gambar. Jadi gambar ini itu memberikan gambaran visual mengenai sistem pemulihan yang diterapkan. Nah, berikut disajikan infrastruktur DRP pada PT NetConnect Indonesia. Nah, gambar ini tuh menunjukkan alur kerja pemulihan sistem mulai dari server produk, uh, terus proses backup hingga aktivitas server cadangan yang memantau melalui sistem monitoring. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Contohnya ada DR server, backup, server produksi, server klien, dan juga mentoring dan juga alerting. Lanjut, kita masuk ke validasi dan juga pengujian data. Jadi, ini itu untuk memastikan apakah akuratan dan juga relevansi data yang digunakan dalam analisis efektivitas DRP. Dilakukan proses validasi dan juga penguji data. Jadi validasi ini dilakukan dengan membandingkan data waktu pemulihan dan waktu backup dari dokumentasi internal PT NetConnect Indonesia, log system, serta laporan insiden yang tersedia. Jadi proses ini tuh memastikan bahwa data yang dianalisis bersumber dari kejadian nyata, bukan estimasi semata. Jadi pengujian data dilakukan dengan menghitung selisih waktu antara kejadian gangguan dan juga waktu terakhir backup. Jadi serta antara waktu gangguan dan juga waktu sistem kembali pulih. Jadi hasil pengajuan ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Jika nilai selisih berada dalam batas toleransi, maka DRP dinyatakan berhasil secara fungsional. Sebagai bagian dari uji konsistensi, dilakukan pula simulasi sederhana pemulihan sistem pada lingkungan terkontrol untuk mengevaluasi kesesuaian dokumentasi dengan praktik lapangan. Dengan adanya validasi dan juga pengujian ini, penelitian memperoleh dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terkait keberhasilan penerapan DRP di perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil. Jadi, penelitian ini tuh menghasilkan temuan bahwa strategi DRP ini yang diterapkan oleh PT NetConnect Indonesia mampu mengatasi gangguan infrastruktur jaringan secara efektif. Jadi hal ini tuh ditunjukkan melalui pencapaian target pemulihan sistem dalam batas waktu recovery time objektif atau RTO dan juga toleransi kehilangan data sesuai recovery point objektif
Jadi implementasi DRP tidak hanya terdokumentasi, tapi juga diuji melalui skenario pemulihan yang nyata. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa PT NetConnect Indonesia nih memiliki dokumentasi DRP yang cukup baik dan juga mampu diimplementasikan secara efektif saat terjadi gangguan jaringan. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa waktu pemulihan sistem RTO berada pada kisaran 2 jam 45 menit di bawah target maksimal yang ditetapkan sebesar 3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan perjalanan cepat dan juga efisien. Berarti kehilangan data masih berada dalam batas toleransi RPO sebesar 30 menit. Nah, kita langsung masuk ke terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian itu menyimpulkan bahwa penerapan DRP yang struktur, terdokumentasi dan juga diuji secara berkala terbukti mampu memberikan respon yang cepat dan juga efektif terhadap gangguan infrastruktur jaringan internal. Studi kasus pada PT NetConnect Indonesia menunjukkan bahwa em, DRP yang disusun dengan mempertimbangkan parameter utama yakni RTO dan juga RPO dapat membantu organisasi dalam meminimalisasikan dampak downtime serta kehilangan data secara signifikan dengan waktu pemulihan yang lebih cepat dan juga target kehilangan data yang masih dalam ambang toleransi. Jadi DRP ini memberikan kontribusi nyata terhadap kontinuitas layanan dan juga perlindungan aset digital perusahaan. Mungkin sekian presentasi saya mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.